Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul regresi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Arisa Dewi Saputri, NIM 2018-33101. Yang kedua, saya sendiri, Nurul Mufatikah, NIM 2018-33110. Pengertian. Menurut Suwarto, tahun 2017, halaman 171, persamaan matematika yang memungkinkan kita meramalkan nilai-nilai suatu variabel terikat berdasarkan nilai-nilai variabel bebas disebut persamaan regresi. Jenis regresi ada dua. Yang pertama, regresi linier sederhana. Yang kedua, regresi linier berganda. Yang pertama, regresi linier sederhana. Menurut Imam Gunawan, tahun 2016, halaman 205, mengungkapkan jika pola hubungan hanya melibatkan satu variabel prediktor dan satu variabel kriterium, maka hubungan kedua variabel tersebut adalah regresi sederhana. Yang kedua, regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi linier berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple yang berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Rumus Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus titik-titik plus BNXN. Keterangan Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan konstanta, B1, B2 sama dengan koefisien regresi, X1, X2 sama dengan variabel bebas. Manfaat regresi. Yang pertama, untuk memperoleh suatu persamaan garis yang menunjukkan persamaan hubungan antara dua variabel. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Yang terakhir, untuk menafsir nilai variabel terikat Y berdasarkan variabel bebas X yang nilainya telah diketahui. Penafsiran di sini bersifat deterministik atau pasti atau non-stokastik. Maksudnya, penafsiran atau pendugaan yang dilakukan mengabaikan faktor ketidakpastian. Perbedaan regresi dan korelasi. Regresi menganalisis besar pengaruh, korelasi menganalisis tingkat hubungan. Regresi bersifat kausal atau sebab akibat. Korelasi boleh tidak bersifat kausal atau sebab akibat. Regresi harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Korelasi tidak harus ada variabel. Regresi menghasilkan persamaan regresi. Korelasi menghasilkan koefisien korelasi regresi. Nah, di sini kita mengambil materi regresi linier sederhana. Rumus regresi sederhana, langkah 1 dalam mencari Y. Y sama dengan A plus BX. Keterangan, Y sama dengan subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. A sama dengan harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan. B sama dengan angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila plus arah garis naik dan minus maka arah garis turun. X sama dengan subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Secara teknik harga B merupakan tangen dari perbandingan antara panjang garis variabel dependen setelah persamaan regresi ditemukan. Untuk mencari harga A dan B, harga B sama dengan RSY per XX. Harga A sama dengan Y minus BX, di mana
R sama dengan koefisien korelasi produk momen antara variabel X dengan variabel Y. SY sama dengan simpanan baku variabel Y. SX sama dengan simpanan baku variabel X. Jika harga B merupakan fungsi dari koefisien korelasi, bila koefisien korelasi tinggi, maka harga B juga besar. Sebaliknya, jika koefisien korelasi rendah, maka harga B juga kecil. Jika koefisien korelasi negatif, maka harga B juga negatif, dan sebaliknya, jika koefisien korelasi positif, maka harga B juga positif. Langkah membuat dan menyelesaikan soal regresi sederhana. Yang pertama, buatlah pertanyaan yang sesuai dengan data pada tabel. Kamu dapat memisahkan kalimat pertanyaan di bawah tabel, atau jika kamu ingin menggabungkan deskripsi dengan pertanyaan, silakan coba saja. Yang kedua, hitung harga A dan B. Yang ketiga, menyusun persamaan regresi. Yang keempat, menghitung koefisiensi R dan uji signifikasi atau menggunakan uji T. Yang kelima, uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang akan diuji. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi linear. Yang ketiga, menghitung T-tabel. Yang terakhir, menghitung koefisiensi determinasi. Contoh soal, sebuah penelitian pengaruh berpikir kritis terhadap prestasi belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus diperoleh data sebagai berikut, atau lihat tabel. Berdasarkan data yang diperoleh, akan dicari apakah ada pengaruh berpikir kritis terhadap prestasi belajar mahasiswa. Penyelesaian dengan menggunakan tabel kerja regresi. Berikut adalah tabelnya. Langkah penyelesaian. Yang pertama, menghitung harga A dan B. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat minus sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat sama dengan 193 dikali 2819 minus 167 dikali 3248 per 10 dikali 2819 minus 167 kuadrat sama dengan 5,485. B. N sigma XY minus sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat sama dengan 10 dikali 3248 minus 167 dikali 193 per 10 dikali 2819 minus 167 kuadrat sama dengan 0,827. 2. Menyusun persamaan regresi. Setelah harga A dan B diketahui, maka persamaan regresi sederhana dapat disusun. Persamaan regresi nilai berpikir kritis terhadap prestasi mahasiswa adalah Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 5,485 plus 0,827X. Interpretasi model berdasarkan formula persamaan regresi tersebut adalah nilai A sama dengan 5,485. Hal ini berarti jika X konstanta, maka Y sama dengan 5,485 satuan. Nilai B sama dengan 0,827. Hal ini berarti jika nilai variabel X meningkatkan satu satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,827 satuan.
Persamaan regresi yang telah diketahui tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan bagaimana individu dalam variabel kriterium akan terjadi apabila individu dalam variabel prediktor ditetapkan. Misal, nilai berpikir kritis 50, maka nilai prestasi belajar diperkirakan sebesar 46,835 didapat dari hasil perhitungan Y sama dengan 5,485 plus 0,827X sama dengan 5,485 plus 0,827 dikali 50 sama dengan 46,838. Lanjut. 3. Menghitung koefisiensi R dan uji signifikansi. R XY sama dengan N sigma XY minus sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat sama dengan 10 dikali 3248 minus 167 dikali 193 per akar 10 dikali 2819 minus 167 kuadrat dikali 10 dikali 3771 minus 193 kuadrat sama dengan 0,031. Uji signifikansi dengan uji T. T sama dengan R akar N minus 2 per akar 1 minus R2 sama dengan 0,031 akar 12,2 per akar 1 minus 0,031 kuadrat sama dengan 0,100. Uji hipotesis. Hipotesis yang diuji HO P sama dengan 0, HO P sama dengan 0, HO P sama dengan 0. HA P lebih dari 0, HA P tidak sama dengan 0, HA P kurang dari 0. DB sama dengan N-2 sama dengan 10 minus 2 sama dengan 8. Periksa tabel T dengan A 0,05, T tabel sama dengan 1,812 kurang dari T hitung sama dengan 0,100. Jadi, HO ditolak dengan P lebih dari 0. Kesimpulannya, ada pengaruh yang signifikan berpikir kritis terhadap prestasi belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus. Semakin tinggi atau naik berpikir kritis, maka akan semakin tinggi pula berprestasi belajarnya. 4. Menghitung koefisien determinasi. Besar kecilnya sumbangan variabel prediktor terhadap variabel kriterium dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan, yaitu KD sama dengan R kuadrat kali 100% sama dengan 0,031 kuadrat kali 100 sama dengan 0,096. Hal ini berarti nilai prestasi belajar mahasiswa 0,096% ditentukan oleh nilai berpikir kritis mahasiswa. Melalui persamaan regresi Y sama dengan 5,485 sama plus 0,827X, sisanya 99,94% ditentukan oleh variabel lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah penghitungan regresi menggunakan SPSS. Yang pertama,
Masukkan data pada Excel terlebih dahulu agar mudah saat mengcopy ke dalam SPSS. Yang kedua, copy data dari Excel ke dalam SPSS bagian data view. Yang ketiga, pada bagian variabel view, ubah untuk nama ganti dengan variabel X dan Y, sedangkan untuk label ganti dengan berpikir kritis dan prestasi belajar. Keempat, kembali pada bagian data view, klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu klik Linear. Kelima, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan variabel X berpikir kritis ke dalam independen dan variabel Y prestasi belajar ke dalam dependen dan klik OK. Yang keenam, setelah itu akan muncul nilai regresi yang dicari. Pembacaan hasil analisis. Untuk yang pertama, menampilkan variabel yang dimasukkan dalam model dikeluarkan metode analisisnya. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan ke dalam model adalah berpikir kritis. Variabel yang dikeluarkan tidak ada dan metode analisis yang digunakan adalah metode enter atau dimasukkan secara simultan atau bersamaan. Kemudian ada model summary, menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada contoh di atas, nilai korelasi 0,987. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R-square atau koefisiensi determinasi atau KD yang menunjukkan betapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 97,4% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas berpikir kritis memiliki pengaruh kontribusi yang sangat besar, yaitu 97,4% terhadap variabel prestasi belajar dan 2,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel berpikir kritis. Selanjutnya, ANOVA digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Hipotesis penelitian. HO tidak terjadi pengaruh berpikir kritis terhadap prestasi belajar. H1 terjadi hubungan berpikir kritis terhadap prestasi belajar. Dengan ketentuan, jika F hitung lebih besar F tabel, maka HO ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima. Atau jika signifikansi kurang dari alfa, maka HO ditolak. Jika signifikansi lebih dari alfa, maka HO diterima. Berdasarkan tabel ketiga, diperoleh nilai signifikansi 0,00 kurang dari alfa 0,05. Dengan demikian, HO ditolak. Dengan demikian, ada pengaruh antara berpikir kritis terhadap prestasi belajar. Selanjutnya ada koefisien. Menginformasikan uji koefisien dan uji konstanta. Hipotesis penelitian atau uji koefisien. HO, koefisien berpikir kritis tidak signifikan. H1, koefisien berpikir kritis signifikan. Dengan ketentuan, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Atau
Jika signifikansi kurang dari alfa, maka HO ditolak. Jika signifikansi lebih besar dari alfa, maka HO diterima. Berdasarkan tabel keempat atau baris berpikir kritis, diperoleh nilai T hitung sama dengan 19,423 dan signifikansi 0,00. Nilai signifikansi kurang dari alfa 0,05. Dengan demikian HO ditolak. Dengan demikian, koefisiensi pengaruh berpikir kritis terhadap prestasi belajar signifikan. Selanjutnya, hipotesis penelitian uji konstanta HO konstanta tidak signifikan, H1 konstanta signifikan. Dengan ketentuan, jika T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Atau jika signifikansi kurang dari alfa, maka HO ditolak. Jika signifikansi lebih dari alfa, maka HO diterima. Berdasarkan tabel keempat, baris konstan diperoleh nilai T sama dengan 1,118 dan signifikansi sama dengan 0,29. Nilai signifikansi 0,29 lebih besar dari alfa 0,05. Dengan demikian, HO diterima. Dengan demikian, koefisiensi pengaruh berpikir kritis terhadap prestasi belajar tidak signifikan. Kesimpulannya, model persamaan regresi diperoleh dari koefisiensi konstanta dan koefisiensi variabel yang ada di kolom unstandardized koefisien B. Berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi prestasi belajar Y sama dengan 3,602 plus 0,982X berpikir kritis atau Y sama dengan 3,602 plus 0,982X. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menulis di kolom diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.